Halo guys, balik lagi sama gue Jordi. Dan gua Torik. Jadi balik lagi lah kita ngomongin hal yang paling kita salah satu hal yang paling kita suka dan paling kita kurang lebih kita paling paham lah. Selain istri gue. Boleh. Kalau kebetulan sudah berkeluarga, Iya. boleh bebas. Yaitu sepak bola. Apalagi di waktu-waktu krusial ini. Betul. Sekarang itu per kita take itu tanggal 10. 10. Dan Piala Dunia itu kick off tanggal 12 ya? 12 lah ya kurang lebih. Ya harusnya 12, kalau di kita 12 tanggal 12 betul. Berarti ya kurang lebih 2 hari lah dari sekarang. Makanya kayaknya panas-panasnya nih kalau mau ngomongin sepak bola. Kayaknya waktu yang paling tepat untuk ngomongin sepak bola. Tapi sebelumnya kita bahas ini dulu kali. Yang kemarin sempat rame. Hasil Champions League. Oke, Liga Champions. PSG lawan Arsenal tuh lumayan panas tuh. Betul, betul. Karena kalau pendapat gue pribadi ya, kayaknya per video terakhir itu gue prediksi yang menang PSG. Ya, gue Kayaknya juga. ya kita berdua prediksi yang menang PSG lah. Ya, Cuman menurut gua kira paling enggak PSG itu menang gampang, gue kira. Enggak separah tahun lalu lawan Inter, tapi Ya. gue kira menang meyakinkan lah 2-0, 3-1 gitu tuh. betul. Ternyata kan gue kebetulan nonton dari menit berapa gitu, menit 40 apa 30. Oh, Arsenal udah unggul. Arsenal unggul. Gue liat HP aja Arsenal 1-0 kaget, Pak. Kayaknya menit Menit 6. 6 ya? Masih Kayak awal. Havertz golin. Ya, awal. Dua final Liga Champions dia golin. Betul. Ternyata big game player juga lumayan. Di game player Kai Havertz, let's go. Lawan PSG dia golin menit 6. Itu lumayan itu sih. Kaget sih. Dan ya mungkin sebagaimana Arsenal pada umumnya ya. Habis golin tarik mundur pertahanan kan. Gue kira wah ini full Arsenal kayaknya parkir bis sampai tamat nih gue kira. Ya, Taunya nonton gua ngelawan juga sih. Nggak defend itulah. oke. Tapi kayaknya banyak yang bilang juga, ya kebetulan emang kan Arsenal udah unggul kan, emang. Ya maksudnya kita tahu lah tim Arsenal ini punya kemampuan bertahan yang hebat lah. Iya. Salah satu yang terbaik mungkin saat ini. Jadi mungkin ya memang itu salah satu senjatanya kali yang dipakai. Kebetulan PSG, ya kita tahu lah penyerang-penyerangnya lah, taktiknya, wingbacknya. ya taktik dari Enrique. Enrique. Mungkin pasti dia mainnya lebih nyerang lah, lebih ofensif. Sedangkan Arsenal pasti kalau memang dia bisa unggul awal, mungkin salah satu caranya untuk meraih kemenangan itu ya Mengunci pasti kemenangan. ya dengan bertahan sih. Cuman pas lu nonton menurut lu dia nggak bertahan segitunya? Menurut gua, kan gua nonton tuh udah menit berapa ya? Enggak deh, gua nggak menonton. Gua nonton baru babak kedua itu si PSG udah 1-1 gua nonton. Oke. Dan pun PSG golnya penalti, Pak. Nggak, artinya Oh maksudnya ya ternyata nggak seinilah. nggak PSG-nya. sedominan itu Ya, PSG. Ya walaupun penalti ya fair-fair aja dapat penalti. Cuman Ya. tim sekaliber PSG tuh yang lawan Munchen kemarin Der. angkanya kayak orang main PS, Ya. lawan Arsenal kelimpungan jujur. Iya sih. Kelimpungan banget PSG lawan Arsenal. Mungkin ya PSG itu kan tim yang ofensif sangat ya. Betul. Lini depannya, back sayapnya, gelandangnya itu ofensif banget kan. Maksudnya bener-bener membombardir pertahanan lawan lah. Betul. Sementara PSG kayaknya si Arsenal itu tim yang cukup disiplin bertahan tuh. Ya. Rapih gitu. Ya walaupun mungkin buat orang itu negatif football lah atau apalah. Maksudnya bukan sepak bola yang Menarik lah ya. menarik untuk ditonton, tapi ya pada at the end of the day kan semua strategi boleh-boleh aja dong. Toh dia sampai final. Sah-sah aja ya. Sah-sah aja. Maksudnya ada yang bilang dapat bagannya gampang gini-gini ya. Sampai final Pak ngomong apa? Ya, Tetep. cuma tetap aja ditentukan di final lah kalau emang. Iya, lu ngomong berapa tahun lagi juga orang lupa Arsenal bagannya gampang, cuman tahu finalnya siapa, PSG lawan Arsenal. Betul. Dan itu pun menang kan penalti sampai titik darah penghabisan. Extra time sampai penalti. Extra time masih nggak nambah, penalti pun penendang ke berapa tuh? Lebih dari 5 kan? Kayaknya Arsenal Pokoknya dalam itu 5 penendang penentu pertama ya. masing-masing 1 nggak masuk kalau nggak salah. Iya, 1 nggak masuk. Si Eze nggak masuk. Eze. Abis itu Raya nepis siapa gue lupa. Ya, Abis itu 5 penendang habis, penendang berikutnya terakhir Arsenal. PSG masuk, gue lupa yang nendang siapa. Abis itu terakhir Gabriel back itu kan, Magales itu kan ke langit tendangannya. Oh itu udah ngunci kemenangan PSG. Maksudnya
ya PSG menang dengan usaha maksimal maksud gua. Maksudnya kalau berkaca dari tahun lalu kan menangnya kayak gitu Pak, 5-0 lawan Inter Milan yang cukup lagi prime lah. Betul, timnya tidak bisa dipandang sebelah mata juga saat itu. Dihempas aja sama PSG, maksudnya kan ya lah 5-0 itu final macam apa kan. Betul. Ini menangnya sangat effort lah menurut gue PSG. Oh iya, bukan pertandingan gampang lah. Bukan pertandingan gampang, dan menurut gue kansnya bisa bilang 5-1, 4-9. Arsenal masih punya kans juara tuh gede banget itu. Masih bisa itu di juara menurut gue, cuman ya kayaknya takdir berkata lain ya. Ya mungkin ya bisa jadi, betul setuju. Seru lah, tapi cukup seru. Gua kira bakal jadi final yang membosankan PSG. Gua cukup yakin PSG menang, cuman gua kira menang gampang. Ya. Taunya bener-bener sampai titik darah penghabisan tuh PSG tuh. Dan ya penalti kayaknya udah Coin flip lah. ya, walaupun nggak semata-mata itu ya ada unsur mental, technical, skill. Iya sih. Apalah, kayaknya faktornya banyak, tapi at the end of the day ya penalti kan ya udahlah. Walaupun Arsenal PSG menang, kayaknya si Savonov benar-benar pure nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain kayaknya kipernya tuh. Kayaknya zero tebakan benar. Iya, zero tebakan. Nebak bener pun enggak, cuman ya. Iya, kalau udah nasibnya PSG menang mau ngomong apa kan. Kita lanjut ke Timnas Day. FIFA Match Day. FIFA Match Day, let's go. King Indo berhasil meraih kemenangan beruntun. Betul. 2 kali menang dari 2 pertandingan. Yang pertama lawan Oman. Yang kedua lawan Mozambik. Yang lawan Oman meyakinkan banget sih menangnya tuh. 3-0 ya. 3-0 nggak main-main. Lawan Oman tuh ranking 79. 100 besar kalau nggak salah. 100 besar. Terakhir pernah lihat. 100 besar. Iya. 70 dan 100 besarnya kan 90-an deh. Iya, kayaknya 70 kalau nggak salah. 70-an. Ranking 70-an lawan kita yang kayaknya per saat ini ranking 119 kalau nggak salah. Iya, mungkin kemarin pas lawan Oman ya 120-an, 23 kali ya. Mungkin. Ya asumsi sekarang 119. Men, 3-0. Lawan Oman. 3-0 dan itu pun 3-0-nya bukan 3-0 yang cukup mati-matian ya. Enggak sih menurut gua. Kalau dilihat enggak segitunya ya. Maksudnya, iya, enggak bikin deg-degan itu enggak sih. Menang nyaman kata gua. Setuju. Iya. Dari pertama itu golnya Justin Hapner dari set piece bola mati. Yes. Wih, gila, Indonesia punya set piece bola mati kayak gitu, cakep bener ya. Iya, Justin. Dan biasanya kan kayak gitu kan ada unsur Tom Haye-nya lah. Iya, spesialis lah, maksudnya yang biasa ngambil bola mati. Free kick-nya, maksudnya direct shoot-nya bagus, umpannya juga bagus. Ini nggak ada Tom Haye, gue kira ya udahlah gitu. Ya, siapa kemarin yang ngambil? Ivar Jenner, Nathan Choon. Lupa gue juga. Cuman mantap sih, free kick-nya mantap. Bagus. Terus Hapner juga loncat tinggi, dia posisinya agak di depan kan, yang depan, ngincer yang jauh ya. Wah itu teknik gak main-main itu. Betul. Mantap. Gol mantap. Gue nonton, Indonesia gol set piece. Bisa nih. Agak jarang kan Indonesia gol set piece itu. Bukan sesuatu yang umum lah biasanya. Iya, nggak common lah. Iya. Abis itu gol kedua itu Ole Romani ya. Ole apa? Iya, Ragnar gol ketiga. Berarti Ole. Romani gol kedua yang ini blunder sih, tapi back Oman. Dia mau ada bola muntah, dia mau clearance sebelumnya ke belakang. Iya. Bolanya ke belakangnya ada Ole. Attacking position yang bagus menurut gue. Artinya dia mungkin predik, yang paling orang Oman. Ini pasti ke belakang juga. Ini pasti nggak bisa di clearance nih. Salah passing paling. Menurut gue ada skill lah, ada unsur skill lah di situ. Attacking positionnya oke lah. Bisa membaca pertandingan lah, membaca arah bola. Ternyata bener mau clearance bolanya ke belakang, Ole di situ, Ole maju, one-on-one sama kiper. Walaupun agak sempit sih karena Ole megang bola langsung dikejar sama back Oman tuh. Maksudnya ya posisi langsung dipepet tuh. Cuman dia datar ngincer tiang jauh. Kan itu ngelewatin kiper dulu dong. Maksudnya digeser dulu bolanya. Iya, dia ngebawa ke pojok kan. Habis itu ngincer tiang jauh kan. Cuman pas saat itu sih gue bertanya, shootnya pelan banget menurut gua. Dia datar ke tiang jauh gitu kan. Kok pelan banget dan ketepis kan? Ya. Ketepis sama kiper Oman tuh ketepis tapi kok nggak ngaruh. Bolanya tetap masuk teng masuk. Oh, mantep oleh Romani, jangan main-main. Betul. Mantap. Habis itu gol ketiga Ragnar. Itu juga menurut gue build up-nya mantep sih tuh golnya Ragnar tuh. Walaupun ya bisa dapat crossing datar kan dari sisi kanan ya. Iya sih. Siapa itu? Lupa gue. Siapa ya? Pokoknya golnya dapat umpan dari sisi kanan lah, umpan datar.
Ragnar ngesut, Masih kepis, shoot kedua, gol itu Ya, juga bola rebound sih, cuman tetap tetap build up-nya mantep lah. gelapnya ya. Indonesia di eranya John Hartman ini sangat menarik untuk ditonton lah menurut gua. Betul. Tanpa mengurangi harga tomat ke pelatih-pelatih yang Sebelumnya lain ya. ya. Tapi kalau STY kan dia menurut gue dia bisa deliver, hasilnya maksimal, tapi sepak bolanya agak Bukan selera semua orang lah. iya, kayaknya kalau nontonnya tuh agak Betul ya. tapi hasilnya maksimal lah. Ya. Ya ada 1-2 kontroversial tapi hasilnya oke menurut gue. STY bisa sampai ke ronde berapa? Ronde 3. Ada 3 Penyisian Piala Dunia walaupun harus digantiin sama Patrick Kluivert. Ya itu ya. Cuman iya sih. Cuman ya ada yang menariknya ini nih. Kan pas sebelum timnas dilatih sama John Hartman ini, kita punya satu pemain yang paling tersorot lah, yang selalu bermain bagus, selalu paling bersinar itu Oke. Calvin Verdong. Oke, betul Ada yang betul. bilang betul. gini, misalnya si Calvin pas main biasa aja, maksudnya kelihatannya biasa aja, berarti ini timnasnya lagi naik. Maksudnya taraf timnas ini lagi naik. Benchmarknya tuh dari permainan Calvin Verdong. Iya. Kalau Calvin Verdong lagi biasa aja, artinya yang lain bagus nih. Yang lain berarti levelnya udah sama. Oh, udah minimal. sama. Iya. Soalnya kan kalau misalnya dulu sama pelatih-pelatih sebelumnya kan biasanya cuma satu nih, Calvin doang main bagus, kelihatannya paling dominan lah. Iya, Sedangkan betul, sekarang, betul. sedangkan kan kalau sekarang dilihat hampir semua sama. Maksudnya semua punya kemampuan yang sama. Iya lagi. Jadi kayaknya apa ya? Gap antara pemain itu nggak jauh lagi sekarang. Iya lagi, setuju gue. Entah mungkin dari pemainnya sendiri mungkin, atau mungkin ya kembali lagi dari pelatih juga. Zaman itu kayaknya Calvin Verdong, J.I. Jazz tuh Dominan levelnya beda banget dari yang lain ya. Iya, paling Kayak dominan, paling kelihatan mainnya. secara teknik dasar kayaknya, oh ini orang nggak main-main ini. Iya, punya kemampuan lebih lah. Cuman saat itu kebanting tuh sama yang lain tuh. Sekarang kayaknya rata tuh, lebih rata. Iya, gue Jadi setuju ketika sih. kayak Calvin Verdong kelihatannya mainnya padahal, maksudnya mungkin apa yang dilakukan sama aja sama sebelumnya. Calvin Verdongnya sama. Iya. Yang lainnya bisa keep up tapi. Nah itu. Oke, Menurut gue oke, gitu oke, sih. oke. Ada yang bilang kayak gitu soalnya. Dan gue setuju juga sih sama orang Gue yang setuju gue. Zaman Calvin Verdong main, wah kerasa sih beda levelnya kan? sih. Ini pemain Eropa bener ini. Nah, jadi ya itu sih menurut gue. Ada yang bilang kayak gitu, gue setuju banget sih. Iya benchmarknya di Calvin Verdong ya. Iya, Setuju ketika gua. Calvin Verdong main, maksudnya pas kelihatan mainnya itu biasa aja, berarti timnasnya lagi naik nih. Artinya lagi rata nih bagusnya nih. Iya. Terus lanjut ke game kedua tuh lawan Mozambik. Mozambik. Nah ini yang agak lucu nih. Gua kira lawan Oman aja kita menang 3-0. Betul. Asumsi lawan Mozambik kayaknya menang lebih gede dah. Iya. Hujan gol deh menurut gua. Iya, betul. King Indo akan pesta gol kayaknya. Pesta gol lawan Mozambik karena secara ranking kayaknya Mozambik di bawah Oman ya kalau nggak salah. Iya, iya. Artinya kalau kita ngomongin football match Betul? harusnya menangnya lebih gede. Betul. Ternyata full time 1-0. 1-0, ya. Menang tipis. Walaupun Mozambik nggak terlalu memberikan perlawanan yang gimana tapi nomor 9 yang Mozambik hati-hati larinya itu buset. Iya. Jadi sebagai info gua itu nonton langsung di GBK pas game Oke. Indonesia lawan Mozambik. Nah itu tuh gua dapet tiket lah dari senior gua. Makasih Bang Edo udah ngasih tiket nonton Indonesia Mozambik di kursi yang top Marco Top. Deket lapangan dong ya? Dekat lapangan, luar biasa itu pengalaman pertama gue bisa nonton sedekat itu tuh. Gue jarak berapa meter lah dari John Hartman lah, buset. Tuh lu teriak masih kedengeran lah ya. Kayaknya kalau gue katain dia masih marah dah tuh. Masih marah? Deket banget itu hitungannya mah. Gue ini jadi satu row sama kayak keluarga. Apa, gue masih ngeliat ibunya Justin Hapner, kayak gitu pak. Oh, Nyonya Hapner. Mama Hapner, Mama Hapner, let's go. Mama Marcelino. Oke. Kayaknya ada deh, ada ibu-ibu pakai baju Marcelino sih, asumsi gitu ibunya Marcelino ya. Mungkin bisa aja. Ada Ronaldo Kuate. Oh, let's go. Nonton. Hapner sekeluarga, ada adiknya mirip kayaknya menurut gue, tapi badannya gede. Oh, Badannya literally gede, gede kayak tukang pukul. muka bule tapi ya. Mukanya kayak Hapner, pakai tiplek. Kalau Hapner tapi kan agak kecil ya badannya ya. Ya itu pengalaman tuh nonton Mozambik. Dan ya gue ngeliat langsung golnya oleh Romani. Dapat umpan terobosan. Yes. Kirain kan shoot dong. Langsung kali. Dilewatin kawan. Dilewatin dulu kayaknya. Iya betul. Kalma, Betul, jujur. 100% kalma, betul. Kiper dilewatin, masih di press, shoot.
gol. Gue kira oh ini awal dari hujan gol. Betul. Ternyata sampai full time angkanya tetap sama. Apa ada satu lagi kesempatan kalau nggak salah Nathan Choaon dapat kesempatan tiang. Oh iya. Ngilu dikit kayak aduh tiang Udah kawan. Bisa dibilang nggak ada inilah ya, maksudnya udah nggak one on one sama gawang nggak sih? Walaupun emang sisi sempit lah. Sisi sempit tapi dia ketinggian dan kenceng, dia nendangnya kenceng. Iya sih ya. Karena tiang aduh ngilu banget itu. Kalau gol mantep sih. Iya 2-0 kayaknya sopan lah. Iya. 1-0 terlalu tipis itu. Terlalu menurut gue. apa ya? Terlalu inilah. Iya, bisa lebih lah harusnya. Bisa lebih, betul. Tapi emang mungkin agak kesulitan tuh lawan fisik-fisik orang Afrika, gede-gede, kuat-kuat, cepet-cepet kan. Nah mungkin Ya. kelemahannya John Hartman di situ tuh. Bisa jadi Atau bisa dibilang kelemahannya tim Indonesia lah, lawan orang yang secara fisik lebih besar, lebih kuat. Mungkin Fisikalnya lebih inilah ya, lebih padahal kan dulu kita ngomongin orang-orang Timur Tengah, orang-orang Arab lah bisa dibilang Ya. harus dia secara fisikal. lebih besar. Nah lebih ini kuat mungkin. next level, menurut gue next levelnya orang Timur Tengah ini beneran orang Afrika yang badannya gede-gede, kuat-kuat. Wah, Ya. kayaknya bukannya kita kelimpungan lawan orang Afrika yang secara fisik lebih kuat, lebih besar, tapi kayaknya nggak bisa nembus menurut gue. Lebih berat mungkin sedikit. Lebih ya. nggak ketembus. Tapi apakah kita kesusahan? Gue nggak sih. Gue rasa itu Martin Paes kalau bisa nyeduh luwak white coffee dulu, Biar kopi atau kayaknya nggak ngaruh kopi juga. gajah mungkin. Sama le mineral. Oke. Kayaknya nggak ngaruh-ngaruh banget. Agak kasih nama Paes gue. Nggak begitu inilah. Nggak begitu ngerasain gawe ya. lah. Iya. Kasian. Cuman kalau ngomong kiper gawe apa enggak? Kemarin sebelumnya lawan Oman sih. Emil Pis penalti. Ngeri. Main itu nggak main. Kondisi masih 1-0 ya. 1-0 ya. Dapat penalti. Penalti. Kebaca kawan. Betul. Emang beda itu kelasnya. Kiper Serie A jujur. Hati-hati. Mantan juara Serie A juga. Sama Inter. Milan. Walaupun nggak main. Nggak apa-apa. Tapi tetap pemain Serie A. Tetap. Kalau nggak salah tuh pelatihnya Oman ngeluarin statement gini. Indonesia ranking berapa sih? 118, 119? Nggak mungkin. Dengan standar permainan kayak gitu, Indonesia tuh ranking segitu tuh nggak mungkin menurut dia. Harusnya lebih berarti. Iyalah. Ya karena dengan asumsi Oman level 79, Iya. Indonesia 119, itu jauh loh, timpang loh. Sebenarnya iya. Beda 50. Betul. Makanya dia bilang kayaknya nggak mungkin Indonesia dengan permainan ini level itu tuh harusnya nggak. Dan gue cukup setuju sih. Ya. Asumsi Vietnam sama Thailand itu 100 besar, harusnya kita 100 besar juga. 80 besar menurut gue harusnya. Betul sih. Ya tapi kita menuju ke sana lah. Ya, semoga. Dengan lihat permainannya makin cantik, makin solid, makin Mantap dah. mantep dah King Indo. Hati-hati. Negara-negara lain Piala Asia hati-hati. Ya. Grup neraka juga. Siap-siap kata gue. Siap-siap. Tim Asia siap-siap. Siap-siap. Nah itu ngomong-ngomong soal kompetisi yang lebih besar nih, Piala Dunia nih, di depan mata. Tinggal 2 hari lah. 2 hari, per kita take ini 2 hari, mungkin pas itu rilis, udah main nih Piala Dunia nih. Kayaknya pembukanya udah mulai lah. Pembukanya udah mulai, pembuka yang sama dengan Piala Dunia 2010. 2010 Afrika Selatan. Afrika Selatan, Ketemu. Sabalala! Afrika Selatan ketemu dengan Meksiko. Sekarang dibalik, Meksiko ketemu Afrika Selatan. Yes, betul. Itu pertandingan pembuka yang sama, gua harap Piala Dunia sekarang juga bisa memberikan impresi yang sama lah sama 2010. Betul pembukanya. Maksudnya dengan pembuka yang lebih yang juga mantep ya. Iya. Sama levelnya sama lah. Karena kan kayaknya banyak orang ngakuin tuh, walaupun tidak bisa dijelaskan kenapa, 2010 itu kayaknya Piala Dunia yang berkesan banget lah, memorable. Setuju. Banyak lah faktor-faktor waka-waka, waving flag, Johannesburg Soccer Stadium, Yes. finalnya yang cukup ikonik, Ya. alat tiup Alat musik khas Afrika Selatan itu itu, lah. Vuvuzela, Pak. Ya. Ya, apa itu, gue berharap Piala Dunia sekarang bisa memberikan kenangan yang kalau tidak lebih baik, sama lah sama Minimal 2010. sama lah, iya. Karena semenjak itu nggak ada yang terlalu berkenan tuh buat gue. 2014 kayak so-so, 2018 so-so. Maksudnya 2022 pun ya finalnya aja sih seru, tapi overall gue nggak terlalu. ya mungkin yang menghadirkan Piala Dunia pertandingan-pertandingan yang lebih dikenang lah sama penonton netral mungkin ya. Iya, penonton netral. Orang yang nggak nonton bola pun lebih, wah golnya ciamik-ciamik. Iya. Ada momen-momen yang lebih berkesan lah. Tapi kan tim-tim raksasa udah friendly-friendly nih. Ya banyak.
Kayak per kita take hari ini, Argentina tuh tadi pagi baru menang lawan Islandia. Islandia. Menang 3-0. Messi golin penalti ya. Penalti, betul. Yang golin tuh pemainnya Strasbourg tuh, Barco kalau nggak salah. Ya. Habis itu Thiago Almada ya. Kalau nggak salah pemain-pemain lumayan. Tapi emang Argentina nurunnya quote on quote lapis 2 sih. Kelihatan ya. Nggak tim utamanya lah turun lah. Bukan Nah, terus apa yang di highlight di pertandingan ini tuh Messi tuh di sub tuh menit ke 60-an kalau nggak salah. Ya. Sentuhan pertamanya Messi itu terupas ke Lautaro. Oke. Lautaro ngechip nggak gol, tapi penalti. Oke. Terus Messi nge-shoot gol. Nah, itu yang di highlight, orang ini baru masuk ngasih terupas penalti dieksekusi dengan baik. Langsung gas gol. Dengan asumsi dia umur 38 tahun. Betul. Tadinya gua kira tuh angkatannya Messi, Ronaldo, Neymar itu tanpa mengurangi rasa hormat ya. Kayaknya fan service lah. Harusnya secara performance dia udah nggak terlalu dominan lah. Betul. Tapi kalau gue lihat tadi, Messi masih ada sih, masih ada mainnya menurut gua. Setuju sih. Cuman kita lihat aja nanti di Piala Dunia bisa sejauh apa sih pemain bola berusia 38 tahun ini, atau Ronaldo yang kayaknya udah 40. Iya. Mungkin kalau 40 kiper kita masih oke lah, kayak Neuer gitu, Banyak mungkin lah, masih banyak, inilah. iya. Tapi ini striker loh. Posisinya penyerang. Posisinya penyerang, orang yang kayaknya harus capek. Lebih banyak geraknya, lebih harus banyak lah. Maksudnya Harus jaga stamina. link up play lah, jaga stamina, ngejar bola, pressing mungkin. Kita harus lihat lah itulah. Betul, Terus Spanyol juga udah friendly, menang 3-1. Spanyol itu ngelawan Lawan apa ya tadi? Peru kalau nggak salah. Kayak perwakilan dari Amerika Selatan deh kalau nggak salah. Kalau gua tuh ngelihatnya kemarin itu Belanda lawan si Kusanov apa? Abdul Qadir, Uzbekistan. Menang 2-1. Menang 2-1. Cuman kayaknya satunya ada penaltinya. Apa dua-duanya penalti? Apa satu penalti? Kayaknya Belanda itu menang dari Uzbekistan 2-1, dua-duanya penalti Cody Gakpo. Belanda penalti 2 kali ya. Iya, dan Uzbekistan golnya dari Sergeyev. Cuman yang itu sih yang gue lihat tuh kayak Belanda itu ada satu ini yang penalti keduanya Cody Gakpo tuh. Kayaknya apa gara-gara cara ngambil yang salah mungkin atau apa. Cuman kan kayaknya diprotes sama pemain Uzbekistan. Iya. Apa double touch atau apa? Kayaknya sih nggak double touch ya. Dari kelihatannya sih nggak double touch kalau dilihat dari ini. Cuman nggak tahu mungkin apa gerakannya kali ya. Soalnya dia kayak Nge-fake gitu. dikomplain sama pemain Ya, Uzbekistan. cuman kayaknya tetap jadi Tetap gol sih. digolin. Ya. Tapi Belanda kayaknya secara materi squad dia nggak terlalu superior ya. Penyerangnya sih menurut gua. Penyerangnya tuh Cody Gakpo, Weghorst, Memphis, Weghorst, Malen. Noah Lang. Iya nggak terlalu superior, tidak seperti Belanda pada umumnya ya kayaknya ya. Iya, dan juga Belanda cuman ada 2 pemain namanya Van. Why? Van de Ven sama Van Dijk. Berarti 2 apa 3 ya? 3 kayaknya. 3 sorry. Satu lagi siapa? Satu lagi Van Hekken. Van Hekken Brighton. Oh cuma 3 ya? Nggak ada tuh line up Van-nya nggak ada sekarang, udah nggak Van, kurang Van. Belanda macam apa nggak pakai Van ya? Betul. Sedih. Iya. Kecewa sama Belanda. Nih tadi Spanyol lawan Peru 3-1. 3-1. Yang golin Oyarzabal, Pedri sama bunuh diri dari Gales. Kayaknya itu kipernya ini deh kalau nggak salah. Kipernya Peru. Ada Peru gol dari Vélez. Spanyol ini juga salah satu yang cukup menjanjikan menurut gua. Mungkin kalau dilihat dari skuadnya bukan yang paling nama-nama besar, bukan lah ya. Nggak semuanya nama besar. Skuadnya nggak sesuperior Prancis, Portugal, apalagi ya tim superior ya. Inggris. Itu sih kayaknya Inggris boleh. Inggris juga cukup superior skuadnya. Tapi yang nggak sebombastis Spanyol, Prancis. Maksudnya Prancis. Tidak sebombastis Prancis sama Portugal sih. Menurut gua secara line up ya yang ngeri kawan. Dari nama-namanya ngeri sih. Prancis ngeri. Tapi Prancis kan agak emang bebannya di depan ya. Maksudnya banjir di depan kan. Secara gelandang dia nggak terlalu gimana-gimana. Kalau Portugal mungkin secara kedalaman squad, quantity of orangnya juga nggak terlalu superior. Tapi kalau kita lihat line up-nya, wih, ngeri kawan. Dari depan sampai belakang. Setuju. Walaupun mungkin yang paling timpang mungkin kiper ya. Sama tapi kipernya juga masih si Diogo Costa itu juga sama kiper Josesa ya. Josesa masih dipanggil ya? Kayaknya masih deh. Masih ya?
walaupun timnya degradasi kemarin nggak apa-apa. Iya masih Kualitas. inilah, masih main lah. Ya itu sih Portugal dari depan sampai belakangnya cukup inilah, cukup nama besar. artis lah menurut gua. Setuju sih sebenarnya. Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno, Rafael Leao, Yes. Vitinha, Joao Neves, Ruben Dias, Joao Cancelo, Nuno Mendes. yes. Kayaknya buat secara line up starting 11 Kuat. ngeri itu. Betul. Joao Felix. Yo Felix. Cuman kemarin kalau ngomongin Portugal, cuman kayaknya Leao nggak main. Maksudnya pembukaan nih Portugal dia nggak main kayaknya. Oh gitu. Kartu merah dia. Oh Pukul iya orang. berantem ya. Pukul orang. Di friendly-nya dia terakhir lawan Friendly. siapa tuh ya? Iya. Kolombia ya? Kolombia deh kayaknya. Kayaknya lawan bukan Panama. Coba kita cek dulu. Costa Rica. Bukan Costa Rica juga apa ya? Pokoknya dia mukul orang. Dua-duanya kartu merah kan? Iya nggak? Chile. Salah, Chile. Mukul orang dia. Jadi mungkin kalau misalnya itu dia nggak main nih pembukaan. Leao. Apalah. Tapi bandnya 1 match doang? Apa 2 match? Kayaknya kan langsung merah ya. Direct red ya? Direct red mungkin langsungnya kayak 2 atau bisa 2 deh. Atau mungkin bisa 3. Kalau misalnya itu mungkin kerugian nggak yang jauh. Ya. Lumayan, cuman tapi ya kayaknya di sisi kiri juga bisa ada Joao Felix sih, masih masih ketolong. banyak sih. Masih ketolong Iya. menurut gua. Ada Neto juga kalau misalnya mau dipaksain. Oh, Pedro Neto ya. Ada Neto. Iya, masih secara pemain Nggak kekurangan banget lah. mungkin terbaiknya Portugal sekarang kali ya. Biasanya kan depannya dia biasanya dulu tuh secara pemain bagus, nomor 9-nya nggak ada tuh dulu. Ya, Agak kurang nomor 9-nya. betul. Kayaknya sekarang ya ada asumsi ada Ronaldo di ujung tombaknya, kanan, kiri, gelandang, back. Kayaknya Lebih solid, kuat lebih solid, lah. ya. Tapi ya secara friendly ini ya, nggak ada tim yang menang meyakinkan sih menurut gua. Yang menang gampang gitu ya. Menang 3-0, ya kayaknya Argentina doang. Menang agak besar Argentina. Iya, yang menang clean sheet selisih 3 tuh Argentina doang tuh. Iya, soalnya Tapi di sisi lain juga tim-tim lain belum ada yang nurunin skuad utamanya sih. maksudnya pakemnya belum ketahuan nih. tim-tim Iya, ini. setelan aslinya belum apa mungkin ngejaga rahasia buat di Piala Dunianya gua atau Menghindari cedera, kata gue. menghindari cedera juga make sense. Kayaknya dia nggak mau ngambil resiko karena 2 orang deh kayaknya deh. Ada dari Argentina tuh, Argentina ada ya? ada tuh udah masuk skuad, cedera harus diganti. Ya, Dari Brazil. si Ryan ya Ryan apa siapa gitu? harus diganti kan. Diganti. Nah itu tuh bener-bener resikonya menjelang Piala Dunia tuh ini. Apalagi lu cuman friendly mungkin nyari keringat kan, nyari ketajaman buat. Sesuaiin sama kondisi lapangan mungkin. Iya. Terus ternyata pemain lo cedera, wah itu Pusing tuh. pusing tuh ya. Kayaknya dia faktor utamanya ngindarin cedera sih ya. Iya. Jadi belum ada yang bener-bener nurunin pakem aslinya tuh belum ada sih. Nggak, belum kelihatan. Jadi emang belum kebaca nih. Bakal kayak gimana nih negara ini main di Pildunder kayak gimana belum kebaca nih. Nggak bisa lah kita lihat dari friendly yang Dia nggak bisa jadi kemarin-kemarin patokan ini. lah friendly ini karena emang pakem-pakemnya belum turun. Ya. Nah, tadi karena menghindari cedera ya mungkin ya. Tapi kalau lu ya favorit lu di Piala Dunia ini siapa? Kalau gue sih favorit masih sama kayak kemarin ya menurut gue. Tetap Inggris favorit gue. Walaupun mungkin banyak yang bilang kalau ini mas skuadnya terlalu apa ya? Bukan skuad terbaik lah. Yang dipilih sama di bawah Tuchel ini bukan yang terbaik lah. Cuman nggak tahu kenapa kayaknya bisa jauh sih ini tim Inggris kata gue. Bisa jauh. Bisa jauh. Juara Mungkin nggak segampang itu. karena Cuman banyak tim-tim gacor lainnya ya, Ya, yang melihat- siap menghantam Iya, Inggris ya. Iya, apalagi kita udah ngeliat, udah semua kan udah ngeluarin skuadnya lah. Iya. Udah kelihatan nih kayaknya yang, wah ini tim nggak main-main nih. Banyak lah tim-tim kayak gitu. Belum lagi ngomongin kuda hitamnya lah. Kayak Erling Haaland Erling Haaland, betul. Menurut gua juga Belanda juga bisa jadi kuda hitam menurut gua. malah turun kasta dong. Ya sebenarnya. Jadi kuda hitam. Iya. Dari harusnya kan kontender Favorit, juara ya. Ya, masih salah satu tim favorit. Cuman Tapi kayaknya, sekarang statusnya kuda hitam ya? Iya. Aduh kasihan sih Belanda sih. cuman ya, kalau menurut gua itu tapi kan. Kalau Tapi gua lo tau gak sih yang viral kemarin ada analis atau akuntan dari Jerman katanya udah nebak 3 kali Piala Dunia bener. Oh iya, Terus di Piala Dunia ini dia memprediksi Belanda yang bakal menang. yang bakal menang Iya, si akuntan Jerman atau analis Jerman ini asal Jerman. menurut dia Belanda. Belanda, dia katanya udah nebak dari 2014, 2018, 2022 benar. Oh. 3 kali. Dan menurut dia kali ini Belanda juara. Menarik. Tapi ngomongin prediksi ada lagi dari EA.
Oh, dari game sepak bola. Game sepak bola kesayangan kita semua. Let's go. Walaupun gamenya bisa diimprove lah, ada banyak faktor yang masih bisa diimprove, tidak sesempurna itu gamenya. Tidak ada game yang sempurna memang. Tapi tiap tahun walaupun kita mengsumpah serapah game ini dengan segala kekurangannya, tapi pasti kita beli. Tetap apa ya? Rasa cintanya tetap ada. Nah, si EA itu katanya memprediksi tadi kan si analis Jerman udah 3 kali benar. Yes. Ini lebih panjang lagi dari 2010. Oke. Katanya EA itu udah memprediksi benar dari 2010. 2010 benar memprediksi Spanyol. Juara. 14 benar memprediksi Jerman. Yes. 18 benar memprediksi Prancis. 22 benar memprediksi Argen. Ya. Nah, tahun 2026 dia memprediksi Spanyol. Spanyol menurut prediksi EA. Menurut prediksi EA. Lagi-lagi secara pembahasan kita tadi, walaupun isinya bukan bintang, tapi kalau berkaca sama Euro kemarin agak ngeri nih tim nih. Nggak bisa dianggap sebelah mata nih. Walaupun tadi balik lagi ya, bukan tim-tim artis lah isinya. Bukan artis ya. Banyak artis. Lamine Yamal, Pedri. Nggak terlalu artis lah. Timnya nggak yang bombastis. Maksudnya masih banyak orang biasanya lah. Kuat-kuat orang biasa lah. Masih banyak lah orang biasanya. Strikernya Oyarzabal. Merino, si Fabian Ruiz, Zubimendi. Bukan artis banget lah, bukan nama-nama yang artis lah. Kalau di Arsenal artis Declan Rice gitu kan. Backnya Kubarsi juga youngster ya, paling disandingin sama Laporte, Lenormand yang enggak seartis itu. Sayapnya Porro, Cucurella juga tidak seartis itu lagi-lagi. Kipernya Simon lagi-lagi yang mungkin yang tahu-tahu yang enggak menurut mungkin gua. Orang lebih banyak tahu Raya. Walaupun belum tentu jadi starting 11-nya gitu loh. Menurut gue sih based on si kebiasaannya pelatihnya si Spanyol nih, utamanya tetap Simon nih. Walaupun Raya sama Garcia mungkin lagi best performance of his life ya di liga ya. Tapi kayaknya dari kebiasaan pelatihnya si Spanyol itu tetap pakai Simon. Ya mungkin dia punya jam terbang juga yang kita kan nggak bisa anggap sebelah mata, dia menang Euro kawan. Mentalnya lebih itu kali ya. Lebih ada mungkin untuk 7 games turnamen ini mungkin mentalnya lebih ada tuh. Masuk akal. Spanyol tapi menurut gue cukup promising sih. Jadi kalau kita lihat dari prediksi EA game, EFC, EA. Kayaknya itu Spanyol. Kalau Paul Gurita udah nggak ada. Dia terakhir prediksi 2010. Dan benar. Tapi kan prediksinya per game ya gampang. Betul ya, tinggal orang 50-50 menurut gua nggak superior juga, orang prediksinya cuman kotak diisi ya 50% kemungkinan Pak, nggak superior itu. Mungkin dari berapa kali percobaan juga mungkin. Iya, kita kagak tahu itu kan nggak live di YouTube. Kecuali siapa tahu emang udah di ini, Paul memprediksi ini. Mungkin udah settingan dikasih pakan ikan juga gua nggak tahu. Dan lagi-lagi lu nggak sesuperior itu ketika lu memprediksi sebelum pertandingan ini yang menang siapa. Lawan B yang menang lawan B yang menang siapa? Kan kompetisi udah jalan juga. Udah running. Kalau kayak si analis Jerman itu misalnya atau kayak yang kompetisi belum mulai prediksi gue Spanyol juara. Apapun hasilnya selama Spanyol juara itu baru terbaik itu. Itu enggak prediksi itu. Prediksi beneran lah ya. Lebih apa ya? Lebih berasa lah. Prediksinya mantep ini tepat. Kalau gue pribadi sebagai fans Messi Argentina dong. Argentina menurut gua ya cuman ada gue baca di meme di Instagram ya. Ini Piala Dunia pertama yang Messi tanpa pressure menurut gua. Betul sih. Kayaknya kalaupun kalah ya udah kita udah menang kemarin. Nggak apa-apa juga. Kalau menang alhamdulillah banget. Back to back champion kawan. Back to back champion. Hati-hati. Cuman gue sebagai fans Messi kan gue mungkin baru 2006 gue belum terlalu ngikutin lah. 2010 tuh kalah kejer nangis. Back to back 14 nangis lagi. 18 kayak nggak terlalu peduli. Dua-dua akhirnya menang. Kayaknya kalau sekarang kalah pun gue ya nothing tulus juga sih. Maksudnya kalah juga nggak apa-apa lah. Maksudnya nggak. Ya udah menang juga kan kembali lagi soalnya. Dan Messi udah 38. Kemarin udah menang. Dari semua faktor kalaupun kalah ya udah so what gitu loh. Masuk akal. Menurut gua ya ini tanpa beban lah, gue cukup enjoy lah Piala Dunia ini. Maksudnya lu dukungnya Argentina, cuman ya sebagai inilah rasanya kayak fans netral mungkin ya, menikmati sepak bola aja. Benar. Gue nggak terlalu ini tim harus menang, nggak ada pressure itu juga kan. Menurut gua enjoy the moment aja. Enjoy the moment. Nikmati sepak bolanya aja. Iya, kasihlah hiburan terbaik lah menurut gua udah gitu. Nggak terlalu ngebet Argentina menang menurut gua. Tapi Argentina ini yang menarik itu menurut gua jersey-nya sih keren banget menurut gua.
Jersey-nya. Gua ada baca dia kan biasa Argentina gradasi biru sama putih. Cuman yang menariknya ini birunya. Birunya tuh degradasi. Iya. Maksudnya Gradasi. Degradasi. Jadi ada birunya agak gelap, ada yang Iya, ini biru dari gelap ke terang dia. Terus ditabrak putihnya juga gradasi, coy. putih gradasi juga. Putihnya dari abu-abu ke putih gitu. Jadi dia gradasi gitu. Jadi kalau lo lihat detailnya tuh wah keren itu, cantik gitu. Yang makanya yang gue baca itu, gue lihatnya di birunya. Katanya ini birunya tuh kan ada beda-beda warna lah. Maksudnya nggak biru satu pakem warna. Nggak satu warna doang. Katanya ini birunya ini melambangkan jersey-jersey sebelumnya. Ngambilnya dari situ katanya. Jadi ada yang birunya lebih gelap, dari baju tahun berapa, lebih terang tahun berapa. Dia ngambil biru dari sekian tahun, dicombine di baju ini. Oh filosofinya gitu. Iya, ada yang bilang kayak gitu. Mantap. Menurut gue masuk akal sih. Sama ada satu lagi sih yang keren. Apa tuh? Bintangnya 3. Oke, betul. Hati-hati. Betul. Terakhir Piala Dunia bintangnya cuma 2. Nambah 1 bintangnya. Betul. Terus jersey apa ya, Norway menurut gua keren. Norway Home away? yang home gini ya, home-nya ini kayak benderanya, cuman garisnya di sekarang samping. iya di samping. Kalau tadinya kan di tengah kan gradasi gitu kan. Ini di samping. Menurut gua itu simple, cuman kayak itu mah benderanya, tapi menurut gua keren. Setuju sih. Kayaknya apa ya, tahun ini mungkin banyak lah baju-baju yang bagus. Iya. Tapi kalau top of mind lu baju yang ini apa? Top. Kalau gua ya, kalau Inggris so-so sih ya, gitu-gitu aja ya. Home-nya biasa menurut gua, home-nya biasa, cuman away-nya lumayan. Away-nya merah ya? Kalau ya, away-nya merah. Cuman kayaknya kalau gua ngeliatnya agak menarik tuh Belanda malah. Yang oranye polos ya? Tapi oranye-nya lumayan eksentrik ya? Iya, maksudnya dia kombinasinya tuh orange sama hitam. Oke. Terus lambangnya di tengah. Lambangnya di tengah. Nomornya juga di tengah. Terus lambang aparelnya di samping kiri atau kanan gitu. Iya, Belanda ini sih simple tapi lebih elegan lah. Ada kesan elegannya menurut gue sih ada. Belanda, iya. Kalau lu mungkin? Gue masih Argentina tetap. Apalagi itu aja sebelum gue tahu filosofinya tadi. Oke. Pas tahu filosofinya, oh mantep ini. Ada maksud di balik maksud lah. Baju mantep ini. Terus away-nya juga dengan corak-corak apa tuh? Corak-corak amaterasu, batik-batik gitu. Ada kayak bunga-bunga, kembang-kembang itu mungkin. Itu juga khas Argentina mungkin. Iya, bunga khas Argentina itu kali mah. Harusnya mah. Cuman itu menarik tuh. Ya tapi away-nya bagus, tapi menurut gue ya oke lah. Tapi home-nya itu simple tapi kelihatannya tuh wah ini keren ini. Betul sih. Ya sebagai juara bertahan kayaknya emang Adidas ngasih baju terbaiknya tuh menurut gue tuh. Kata gue ada marwah yang harus dijaga. Ada marwah yang harus dijaga. Marwah juara bertahan yang harus dijaga itu. Betul. Cuman apalagi ya, Portugal menurut gue agak so-so sih ya. Kalau Portugal gue lebih suka UE-nya. UE-nya yang laut itu ya. Kayak hijau Tosca gitu lah. Cuma lebih terang gitu. Iya. Itu menarik tuh. Kalau home-nya kan agak polos ya. Maksudnya ya tipikal Portugal lah. Nggak jelek, cuman kelihatannya biasa aja. Maksudnya nggak ada sesuatu yang spesial kelihatannya gitu loh. Kalau lo lihat tuh nggak ada yang kayak Belanda itu kan polos, tapi ketika lo lihat lu bisa terpaku sekian detik gitu buat nge-scanning bajunya gitu. Iya. Kalau Portugal, home-nya. Iya, home-nya sih. Terus apa lagi kali ya? Prancis gue kurang suka sih, Prancis. Jujur gue kurang suka Prancis. Ya, home-nya sih maksudnya keren, cuman ya udah. Ya mungkin subjektif ya, tapi bukan selera gue tuh Prancis tuh. Home-nya. Kalau UE-nya itu Prancis kan warnanya kayak apa ya, kayak telur asin. Ya. Katanya ada ininya juga. Jadi kan ada artinya. Jadi warnanya itu hijau telur asin gitu. Kalah di final artinya bawa telur. Bukan. Jadi kan kebetulan Piala Dunia kan di Amerika. Kanada Amerika, sama Meksiko, Kanada. Ya. Terus kayaknya dia tuh mau ngasih Amerika kan sebagai penghasil telur asin terbesar dunia. Bukan. Meksiko. Enggak juga. Kanada. Oke. Tegal. Itu ya. Iya. Cuman kan kebetulan Piala Dunia nggak di Tegal dong. Oke. Soalnya ini katanya, jadi kan sebenarnya di Amerika itu ada satu tempat yang terkenal, yaitu Las Vegas. Bukan. Oke. Itu terkenal juga sih. Iya kan. Cuman maksud dari bajunya ini. Jadi ada satu tempat di Amerika yang terkenal, itu Patung Liberty. Tempat wisata lah.
Oke, di New York, Yes. Staten Island. Ya, ya di situ, di New York lah. Nah, jadi katanya ini patung Liberty itu yang ngasih Oh Prancis. iya, yang bikin Menara Eiffel. Ya, si Prancis katanya. Entah siapa lah. Muhammad Eiffel, Ya, James Eiffel, iya atau Thomas Eiffel. Michael Eiffel. Iya. Nah, dia yang ngasih. Maksudnya Oliver Eiffel, Ya, dia yang ngasih. Jadi mungkin untuk simbolisme lah. Jadi Piala Dunia di Amerika, ya kita juga Ikonnya Amerika dari Prancis, ya, pemberian Prancis. Ya, jadi kita pakailah sesuatu yang memberikan simbol. Jadi warna baju away-nya tuh yang biru Apa sini tuh. Apa sih bahannya tuh namanya tuh? Bahannya Tembaga ya? Tembaga kali Tembaga ya. Heeh. Kayak ini kan Istana Garuda, Ya, sama. jadi ada patina-patinanya gitu. Istana Jadi Garuda. warnanya berubah. Istana Garuda yang yang itu. Kayak gitu. Oh, ada satu lagi jersey yang orang cukup nunggu tapi nggak kepake di fase grup. Kita berharap aja timnya lolos. Ya, Jepang. Jepang away ya. Jepang away. Jepang tuh nggak pernah gagal tuh. Setuju. Adidas combine nama Jepang nih hampir nggak pernah gagal menurut gua. Setuju. Nggak ada ceritanya Adidas ngeluarin baju Jepang tuh jelek, menurut gua nggak ada. Seingat gue juga nggak pernah. Tahun ini pun tradisi itu berlanjut. Baju Jepang bukan main, Nggak bisa. Keren. dan tapi yang orang tunggu-tunggu away-nya nih, yang warna Kayaknya putih krem orangnya setuju, banyak orang yang setuju kalau away-nya nih. cukup ditunggu. Ya, juaranya lah. Ayo dong keluarin nih baju away Jepang nih. Ayo dipakai main. Tapi ternyata FIFA dong ngeluarin listnya. Kalau misalnya Jepang tidak lolos dari grup, tuh baju nggak bakal pakai. oh no. Sebenarnya bukan Jepang doang, ada beberapa Ada tim, beberapa negara, banyak tim. Cuman yang santer Jepang lah, karena Iya. orang menurut orang jersey away-nya nih mantap ini. Ya. Sama ada kayak gue lihat-lihat juga banyak yang suka sama baju away-nya dari tim Curaçao. 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 Ya kalah sama Indonesia back to back itu pas friendly. Yes. Tapi dia lolos ke Piala Dunia Indonesia enggak? Ya. Oke. Curaçao ini ternyata gue lihat tuh banyak yang suka jersey away-nya juga. Oke. Cuman kalau kita lihat dari ininya kayaknya nggak mungkin kepake. Dari fase grup udah nggak kepake nih. Ya, yang jelas nih fase grup nggak kepake. Apa sih apparelnya Curaçao? Adidas juga. Adidas. Iya. Nggak main-main Adidas ini. Walaupun cuma satu orang yang lahir di Curaçao timnya dari Timnas Curaçao cuman ada satu orang Ya. yang lahir di Curaçao. mungkin berapa 26 orang, 27 Iya. orang. Cuman ada satu orang lahir yang di Curaçao. born di Curaçao. Yes. Sisanya lahir di Belanda. Oke. Timnas pusat. Timnas Pusat. Let's go. Makasih Timnas Pusat. Ya. Cabangnya banyak. Iya. Bukan main. Ya. Terus apa lagi ya? Ghana kayaknya dia nggak pakai baju home. Nggak pakai baju home. Ya jadi away terus. Full away. Full away. Kalau nggak salah away-nya itu Ngeri. kuning. Oke. Black Star. Biasanya Ghana tuh hijau. Ya. Putih sama kuning. putih ya. Putih. Baju home-nya putih. Black Star. Ini full away tapi. Full away kayaknya. Kasian banget. Jatuhnya ya lumayan. Maksudnya FIFA apa namanya korlapnya apa panitia pelaksananya nggak ini dia belum pakai away nih, kasihlah. Masa baju kagak kepake kalau dia kagak lolos, Ya udah dong. disimpan aja tuh baju. Ya. Maksudnya panpelnya Kenapa? Alasannya apa sih? kayaknya bisa diperkirain hal-hal seperti itu. Toh cuman ini doang. Maksudnya Iya, kayak maksudnya oke deh kalau asumsi Jepang nggak make baju away-nya. Tapi kan Jepang kan negara top lah. Bisa dibilang. Menurut gue dia punya kans untuk lanjut ke 64 besar lah. Ya, Masih mungkin bajunya kepake. Kalau selevel Curaçao gimana coba? betul. Tim yang lolos ke Piala Dunia aja kayaknya udah sebuah Tahun depan belum lolos aja nih, udah sebuah keberhasilan lah. Harusnya di level Curaçao tuh, gue yakin rakyat warga negara Curaçao tuh udah bersukaria tuh Curaçao lolos. Betul. Pestapora. Bajunya masa nggak kepake? Maksudnya dia juga apparel besar juga. Iya. Adidas. Kalau tiba-tiba secara umum Curaçao itu nggak lolos, Ya. nggak kepake itu baju, beneran nggak kepake itu di Piala Dunia. Iya. Gak kerasa. Sayang menurut gue. Iya. Apalagi baju juga nggak terlalu ada yang ikonik. Spanyol, away-nya lumayan bagus menurut gue Spanyol. Kombinasi Kayak putih merah. broken ya. white gitu ya. Home-nya so-so lah. Nggak begitu inilah ya. Jerman juga dia mencoba old school, tapi buat gue nggak terlalu Iya. eye catching menurut gue. Walaupun memang Adidas terakhir ya.
Iya, anehnya Adidas itu adalah apparel based on Jerman, Ya, sponsor timnas Jerman, betul. tapi kerjasamanya berakhir. Betul. Why? Kayak Itu kan Jerman ya Adidas. UMKM-nya Jerman. Betul. Masa Jerman nggak didukung UMKM-nya sendiri? Ya, atau ya timnas Jerman masa nggak dukung UMKM-nya sendiri? Iya. Atau sebaliknya? Atau sebaliknya Adidas masa nggak dukung Jerman? Jerman masa nggak dukung Adidas? Itu anomali lah menurut gua. Anomali. Harus diganti apa? Puma ya? Kalau nggak salah Nike. Nike ya? Ya. Brand asal Adidas, asal Amerika. Nah, Ya. walaupun untuk perpisahan nggak, maksudnya bajunya nggak inilah, maksudnya lumayan, masih oke Lumayan, lah. lumayan. Ya. Nah, Tapi ya, gue udah ngeliat langsung juga di toko-toko biasa lah menurut gue. nggak begitu ini ya. Kerenan Jerman Piala Dunia kemarin. Ya, Coba kita lihat grup-grupnya kali ya. grup boleh. Kita kasih ini quick quick prediction aja kali ya. Juara ini kali ya, juara grup. Tiap grup. Betul, boleh. Ini kalau gue nggak salah ya, di grup A itu ada Ceko, Meksiko, South Africa, South Korea. Oke, Ceko. Menurut lu, kira-kira, BTW ini best of 3 masih lolos. Oh, posisi 3 masih lolos. Best of 3. Jadi kalau nggak salah lebih banyak yang lolos daripada yang nggak lolos nih. Nggak 50-50, biasanya kan 50-50 kan? Ya. Ini lebih banyak yang lolos nih daripada yang nggak lolos nih. Oke. Nah, terus ini ada Ceko, Meksiko, South Africa, South Korea. Menurut lu yang lolos apa nih? 1 apa 2? 2 berarti lah ya. 2 aja. 2 lah ya. Kalau menurut gua kayaknya yang bakal juara grup itu Korea. Korea. Peringkat 2-nya? Peringkat 2-nya kayaknya Ceko. Peringkat 2-nya Ceko ya? Ya, menurut gua kayaknya ya. Gue sepakat sih menurut gue juara grup South Korea, tapi menurut gue peringkat 2-nya Meksiko. Meksiko ya tuan rumah. Sebagai dorongan tuan rumah dan secara... Ceko siapa sih ininya? Sucek. Thomas Sucek. Tapi kan Meksiko ada Raul Jimenez. Iya sih. Ada Ochoa. Ochoa, let's go. Udah Ada Chicharito tapi nggak ada. bohong, nggak ada Chicharito, nggak ada. Ada Santiago Munez tapi nggak ada. Santiago Munez, gol itu mah gol. Pemain, Tapi nggak ada. Pemain Real Madrid itu mah. Jadi menurut lo Ceko, Ceko, ya South Ceko sama Korea, South Korea. dan Ceko kalau menurut gue Ya. South Korea sama Meksiko menurut gue kayaknya itu lebih ini nih. Lebih mungkin kan betul ya? Boleh juga, boleh juga. Grup B, Grup B. ada Bosnia dan Herzegovina, Yes. Kanada, Ya. Qatar, Ya. Switzerland. Menurut lu peringkat 1 siapa, peringkat 2 siapa? Peringkat 1-nya kata gua Switzerland. Switzerland. Yes. Peringkat 2? Peringkat 2 kayaknya Bosnia dah. Bosnia ya. Bosnia kalau kata gua. Peringkat 1 gue sepakat Swiss. Ya. Peringkat 2 gue lagi-lagi tuan rumah Kanada gue. Kanada. Iya. Bosnia tuh apanya Edin Dzeko. Edin Dzeko Siapa lagi kalau gue boleh tahu kira-kira? nggak tahu lah. Maksudnya yang artis nggak ada mah. Ya mungkin ada tapi kita nggak tahu. Ya. Ya gua pribadi nggak banyak tahu lah. Mungkin Kanada bisa tuh- dibilang nggak tahu. Kanada tuh Alfonso Davies kan? Alfonso Davies. Udah. Fonzie. Kanada peringkat 2. Dia juga dulu pelatihnya John Hartman. Wush, juara 2. Juara 2. Dari Cuman kan sekarang tapi kan nggak. nggak dipegang John Hartman. Iya. Enggak sih, tetap Juara 2. Kanada peringkat 2 menurut gua. Oke. Lolos dengan Lolos lah. peringkat 2. Oke. Sekarang grup C. Lebih seru kayaknya nih. Seru ini. Ada Brazil, Yes. Haiti, Ya. Maroko, Scotland. Menurut lo peringkat 1, alah. Peringkat 2-nya siapa menurut lo? Menurut gue malah peringkat 2-nya ini malah Yes. Brazil. Peringkat 1? Maroko. Menarik. Menurut lo Maroko finish bakal di atas Brazil? Kayaknya iya. Kayaknya kalau dilihat-lihat kayaknya iya. Maroko si juara Piala Afrika itu, Iya. 3 bulan setelah gamenya berakhir, Betul. akan finish di atas Brazil. Iya. Juara. Karena apa yang bisa terlepas? Oke, dia punya pemain-pemain bagus ya Maroko ya. Apa kali ya? Mungkin ya itu mungkin gara-gara dia lebih terakhir lebih duluan lah. Maksudnya pertandingan profesionalnya yang resmi itu kompetisi resminya lebih baru. Masih ya. hangat gitu Ya. badannya. Ya. Dibanding Sedangkan Brazil. Ya, dibandingkan Brazil. Brazil kan Copa America itu tahun 2000 berapa tuh? 2025 atau 2024 gitu ya. Jadi Nggak menang itu pun. kayaknya Maroko, duanya Brazil kalau kata gua.
Menarik ini ya. Walaupun Scotland nggak bisa Nggak bisa dipandang sebelah mata, tapi kayaknya secara kualitas emang masih kalah sama Maroko sama Brazil sih ya. ya. Kalau menurut gue ya peringkat 1 Brazil ya, Jogo Bonito. Menurut gue peringkat 2 Maroko ya, tapi kita beda urutan, tapi menurut kita yang Tetap yang lolos dua dua itu sih. ya. Cuman Maroko finish di atas Brazil menarik tuh menurut gue. Iya, tapi nggak ada yang nggak mungkin kan? Ya, nggak bisa. Semuanya mungkin. Ya, ya. Tiba-tiba Haiti yang lolos juga kan mungkin. Weh. Secara mungkin kan mungkin aja. Ya, kalau ngomongin kemungkinan mungkin. Semuanya ada. Mungkin, betul. Walaupun berapa persen itu kan Iya. beda lagi. Selama Haiti bisa golin lebih banyak dari lawannya, menurut gue dia bisa lolos. Betul, setuju. Lanjut ke grup D. Ya. Ada Australia, Paraguay, Turki, Amerika. Seru. Menurut lu peringkat 1 siapa, peringkat 2 siapa? Ini agak ini sih ya. Cuman Cukup rata ini menurut cukup rata, gua. iya. Cuman kayaknya yang menurut gue yang lebih punya edge ya, maksudnya lebih timnya tuh lebih. Kayaknya yang juara grup Turki. Oke, peringkat 2-nya? Peringkat 2-nya kayaknya tuan rumah deh gue kasih. USA. Sama, gue sepakat gue. Kayaknya Turki lagi bakat-bakat mudanya reguler doang sih. Ada lagi nggak sih? Yildiz. Oh, Yildiz, ngeri. Soyuncu. Kayaknya udah agak senior, Soyuncu belum tuh. Calhanoglu juga senior. Udah, gue tau itu doang. Ya. Cuman kayaknya itu menurut gue. Ada Tuhan. Enggak, oke, nggak apa-apa. Gue sepakat, gue kayaknya Turki nomor 2, USA. Atau ada kemungkinan sebaliknya menurut gue. Oh ya. USA peringkat 1, Turki peringkat 2 menurut gua. Tapi gua kayaknya masih jagoin Turki sih peringkat 1 dibanding USA. Kayaknya ya, itu setuju sih. Habis itu grup E. Curaçao, Ekuador, Jerman, sama Pantai Gading. Siapa? Menurut lo peringkat 1 Jerman? Jerman kayaknya. Oke. Peringkat 2-nya lah, kayaknya peringkat 2-nya agak ini. Cuman kayaknya gue lebih menjagokan Ekuador. Sama gue juga. Ekuador. Kayaknya Pantai Gading dibanding prime-nya udah lumayan ini sih. Iya. Lumayan kempes lah. Walaupun kayaknya ada beberapa nama. Masih ada nama-nama top, cuman ya nggak kayak dulu dengan nama-nama mega bintang zaman Pantai Gading itu ya. Yang Piala Afrika dia lagi yang menang. Betul. Cuman kayaknya juara 1 Jerman menurut gua, yang kedua Ekuador. Lu setuju lah ya? Ya sepakat lah itu kayaknya. Grup F. Ada Jepang, Belanda, Swedia, Tunisia. Lumayan seru nih. Ini lumayan seru nih tim. Menurut lo peringkat 1 siapa? Kayaknya ya. Kata gue Jepang. Peringkat 2? Belanda. Kata gue. Wah, menarik. Tapi walaupun ya Swedia dan Tunisia ini, enggak sih, Tunisianya sih kayaknya lumayan menarik juga untuk dilihat kayaknya. Swedia nggak bakal jadi ini, dia nggak bakal jadi bulan-bulanan dia. Kayak harusnya enggak. Kayaknya Tunisia enggak. ya. Tunisia. Menurut lo 1 Jepang, 2 Belanda? Ya. Menariknya gue juga lagi. Iya kan? Iya kan? Menurut gue Jepang bisa finish lebih tinggi dari Belanda. Iya, soalnya kayaknya timnya lebih solid aja sih. Iya. Bukan nama-nama besar lagi pasti. Iya. Cuman kayaknya permainannya bisa lebih Tapi kan emang perbedaannya Korea Selatan sama Jepang menurut gue itu. Korea Selatan itu pasti lebih muncul satu orang. Sementara Jepang tuh emang lebih rata secara squad, itu lebih bagus gitu loh. Iya, nggak ada terlalu ngartis atau gimana. Kalau Korea dari dulu ada Park Ji-sung, ada Son Heung-min, emang secara nama lebih tampil dia. Ya. Kalau Jepang kayaknya emang nggak ada yang setampil itu, tapi lebih rata tuh, lebih average tuh. Menurut gue Jepang kuat banget sih. Setuju sih. Dan ya gue setuju sama lu, Jepang finish di atas Belanda menurut gue. Kayaknya sih. Tapi Swedia punya kans berat untuk inilah, best of 3 lah. Bisa, cuman karena dia level top lah. Cuman emang kurang perform sih kemarin juga lolosnya. Iya sebenarnya. Pelatihnya Potter, betul. Graham Potter yang nonton pelatih Chelsea dan Brighton. Iya. Habis itu grup G ada Belgia, Mesir, Iran, New Zealand. Wah, menarik nih. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin ini, grupnya ya, kayaknya bakal lolos itu kalau menurut gue itu pertama juara grupnya ini Mesir. Mesir ya. Kedua Belgia. Tapi gue pengennya Iran jauh. Biar rasa tuh orang. Biar tahu orang itu. Kalau gue pengennya. Tapi lu tau gak, Iran katanya dia itu menginjakan tanah Amerika tuh abis main langsung cabut.
Iya, Either ke Meksiko atau Kanada. Nggak dia boleh kalau nggak lama-lama. salah base campnya di Meksiko. Iya, pokoknya dia misalnya ada game di Amerika, habis itu langsung cabut. Nggak bisa stay lah ya. Menurut gua, tapi Belgia Mesir. Kayaknya pendapat gua di atas kertas Belgia Mesir. Belgia juaranya, maksudnya juara grup. Belgia juara grup, Mesir peringkat 2. Oke. Lanjut grup H, ada Cape Verde, Saudi, Spanyol, Uruguay. Juaranya satu grupnya Spanyol. Oke, sepakat. Juara Peringkat duanya kayaknya peringkat 2 harusnya Uruguay. Ya, Uruguay kayaknya itu cukup common lah ya. Ya. Secara kayaknya Uruguay masih di atas Saudi sama Cape Verde ya. Walaupun kemarin Piala Dunia kemarin juga kan Saudi pembuka lawan Argen ngasih kejutan. betul. Cuman kayaknya udah lewat lah masa itu. Toh kejutan doang nggak lolos juga sama. Iya, makanya. Ada perlawanan cuman nggak berarti Nggak lah. ngaruh. Ya. Keren sih Iya. ngalahin Argentina. Tapi kan lawan yang dia kalahin itu juara. Iya. Nggak ngaruh juga. Nggak ngaruh. Iya. Hiburan aja lah sesaat. Iya. Tuan rumah. Grup I ada Prancis, Irak, Norway, Senegal. Lumayan seru nih. Grup E. Grup I. Sorry. Grup E. Prancis, Senegal, Irak, Norway. Prancis, Irak, Norway, Senegal ya. Juaranya kayaknya Prancis lah ya. Prancis kayaknya, setuju kita. Peringkat 2. Peringkat 2 Seru nih menurut gua seru nih. Sebenarnya Senegal punya chance, Norway juga. cuman Norway chance-nya menurut gue lebih gede. Kayaknya lebih berat ke Norway ya. Ya, kayaknya juara Tapi dunia. Senegal nggak bisa dipandang sebelah mata sih. Tapi kayaknya Norway yang lolos ya. Kayaknya Norway. Irak juga bagus sih harusnya, cuman Cuman kalau masalahnya lawannya ini, ya, mungkin lawannya kalau berat. di grup lain bisa lebih Iya, kalau jauh. grup yang lebih ringan mungkin Iya. dia punya kans best of 3. Tapi Yes. grup ini berat Nggak- buat Irak. Selevel Irak pun berat. ya. Grup J itu ada Aljazair, Argentina, Austria, Jordan. Peringkat 1 perlu dibahas. Nggak usah, udah pasti. Peringkat 2 Peringkat 2, Austria, Jordan, Aljazair ini agak ini nih. Hampir-hampir ini nih. Kayaknya kalau Nggak jauh-jauh banget nih Iya. kayaknya. Kayaknya sebenarnya Austria bisa, Aljazair bisa. Aljazair juga bisa, cuman kayaknya Jordan berat. Iya. Kayaknya Kalau gue berat. Austria kayaknya dah. Kalau Austria ya? Kayaknya gue Austria. Aljazair gue. Aljazair. Oke. Gue lebih berat ke Aljazair. Kayaknya power of friendship-nya lebih ada. Lebih ada. Masuk akal, bisa jadi. Aljazair kalau Aljazair. gue. Oke. Karena nama-namanya juga lumayan Aljazair kan. Iya sih. Ada Sementara Austria kan kayaknya yang terkenal si ini doang. Siapa? kalau gue sih ada satu, cuman ya bias juga. Danso. Iya. Alah. Pemain Munchen siapa Austria? Munchen Austria. Aduh, Austria paling terkenal dia dah. Nah, ada sih satu orang Austria yang gue kenal. Cuman, Siapa? Aduh. Lanjut grup K. Ada Kolombia, Dr. Kongo, Portugal sama Uzbekistan. Nah, Satu Portugal ya. Portugal harusnya. Dua Setuju lah. Kolombia. Kolombia kayaknya. Iya, betul. Ada Luis Ya, Diaz. kayaknya cukup inilah. Cuman Uzbek, gue yakin best of 3 dia lolos. Bisa harusnya. Yakin gue. Lagi top banget itu tim. Ya. Grup L, Grup Kroasia, Inggris, Ghana, Panama. Kayaknya mah juara satu Inggris lah, harusnya, sepaham ya. lah. 2, Kroasia kali ya. Kroasia sih. Lebih dari beberapa Lebih ngelawan lah. Iya, soalnya kayak beberapa kompetisi lain ini kan dia kemarin juga lumayan lah, jauh lah. Jadi kayaknya mungkin Kroasia malah bisa dibalik. Finalis loh 2018. Itu dia. Malah mungkin bisa dibalik itu dia. Kroasia di atas Inggris. Iya. Oh nggak yakin gue. Iya sih. Inggris gue juara grup. Iya. Cuma misalnya itu terjadi gue nggak kaget. Kalaupun Kroasia 1, Inggris 2 lo nggak kaget? Iya. Kalau Inggris 4 kaget nggak? Kaget. Marah nggak? Kayak ini pasti ada akal-akalan ginjal ini kata gue. Cuman enggak lah. Kayaknya jauh nih Inggris. Tim ini jauh. Menurut gue kansnya jauh karena walaupun pemainnya nggak semoncer-moncer itu, tapi kayaknya nama-nama mantap yang- nih. Jadi mungkin perbincangan Piala Dunia bisa kita lanjutin lagi. Kita lihat pertandingan pembuka. Pembuka ya. Meksiko lawan South Africa, South Africa, dan game-game lain yang seru pasti kita. Pasti banyak. Gua bakal usahain nonton biar bisa kita bahas. Yes. Karena tapi jamnya random banget sih. Ya, karena kebetulan di Amerika sih ya. Ya Jadi- sesi waktunya jauh sama kita. Hmm. Tapi gue usahain nonton yang gue bisa. Yes. Kita ketemu lagi nanti. Thank you. Bye. Ya.